Tak tertarik dengan hal lain, Erick Thohir tegaskan komitmen di PSSI hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki komitmen tinggi dengan organisasi yang ia pimpin. Erick tak tertarik dengan hal lain saat ini. Belakangan nama Erick Thohir masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden RI. Namun, Erick tampaknya enggan membahas hal itu lebih jauh. Erick Thohir menegaskan dirinya tak mau mencampurkan urusan sepak bola dengan urusan politik. Ia menyatakan sudah menyampaikan komitmen itu berkali-kali. Erick Thohir menegaskan akan terus menjadi Ketua Umum PSSI hingga masa tugasnya berakhir, kecuali ada hal-hal tak terduga terjadi. Misalnya ada upaya dari anggota Komite Eksekutif PSSI untuk menjatuhkannya dari kursi Ketua Umum. Jika itu tidak terjadi, maka Erick akan tetap di PSSI. Erick Thohir juga menegaskan dirinya tidak pernah cawe-cawe untuk masuk dalam dunia politik. Baginya dia bekerja sebagai pejabat publik dan berusaha menyelesaikan semua yang ditanggungjawabkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan kontrak terkini dari pelatih Shin Tae-yong. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir saat ditemui di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Di era PSSI kepemimpinan Erick Thohir, Shin Tae-yong tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Shin Tae-yong kini hanya menduduki kursi kepelatihan Timnas Indonesia Senior dan U23. Awalnya Timnas U20 Indonesia besutan Shin Tae-yong dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi urung terlaksana karena FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia. Terbaru, Indra Syafri kini ditunjuk menjadi juru taktik Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong mulai ditunjuk menjadi pelatih di PSSI era Mochamat Iriawan. Kala itu, Shin Tae-yong mendapat tanggung jawab menangani Timnas Indonesia Senior U23 dan U20. Erick Thohir berharap Shin Tae-yong yang ditunjuk menjadi pelatih Timnas Senior dan U23 tidak menimbulkan perdebatan. Untuk diketahui, Timnas U23 Indonesia besutan Indra Syafri beberapa waktu lalu sukses menyabet medali emas SEA Games 2023 Kamboja. PSSI memastikan bahwa Shin Tae-yong memegang Timnas U23 Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Shin Tae-yong menangani Timnas U23 Indonesia di ajang seperti Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23. Selain itu, Timnas Indonesia Senior masih dipegang Shin Tae-yong. Karena itu, PSSI kini menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia, serta menukangi Timnas U23 Indonesia yang berlangsung di Asian Games 2023 Hangzhou. Mengulas taktik Ciamik STY di dua laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Cermat membaca skema permainan, didukung skill abroad. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 merupakan sejarah baru. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Muda mampu menembus putaran final. Timnas Indonesia U23 melakukannya dengan cara mengesankan. Mereka jadi pemuncak grup K dengan catatan sempurna. Cina Taipei U23 berhasil dihajar 9 gol tanpa balas di laga perdana. Marcelino Ferdinand jadi bintang dengan 2 gol dan 1 assist. Sementara di laga selanjutnya, tim Merah Putih berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan U23. Ivar Jenner dan Pratama Arhan berhasil mencuri perhatian. Para penggawa jelas layak mendapat apresiasi tinggi. Tetapi pelatih Shin Tae-yong tak kalah pantas mendapatkan pujian setinggi langit. Pelatih yang akrab disapa STY itu paham betul bagaimana caranya mendapatkan kemenangan. Ia bisa menyesuaikan skema tergantung lawan yang dihadapi. Saat hadapi Cina Taipei U23, mereka bermain dengan pola 4-4-4-2. Ramadan Sananta dan Rafael Struijk diduetkan di lini depan. Sementara itu STY menerapkan pola 3-5-2 saat lawan Turkmenistan.
Komang Teguh Trisnanda jadi tambahan bek dengan mengorbankan Witan Sulaman. Salah satu kehebatan STY lainnya adalah mengoptimalkan kelebihan pemainnya. Ivar Jenner menjelma layaknya Toni Kroos di lapangan tengah Indonesia U23. Pemain asal klub Jong Utrecht tersebut itu tak hanya pintar membaca serangan lawan, umpan progresifnya juga tak kalah mematikan. Ia juga berhasil menutup penampilan impresifnya dengan sebuah gol berkelas. Lewat tendangan dari luar kotak penalti, ia berhasil merobek gawang Turkmenistan U23. Kedikdayaan Ivar Jenner di lapangan tengah tak lepas dari bantuan Arhan Fikri. Peran gelandang box-to-box dijalankan dengan sangat baik. Pemain yang belum pernah mendapatkan caps timnas Indonesia senior ini tak kalah berkualitas dibanding rekannya. Ia mampu menjaga kerapatan permainan dan superioritas lapangan tengah. Dalam 2 pertandingan tersebut, ia juga mampu membukukan 2 assist, menunjukkan betapa penting peran gelandang milik klub Arema Football Club. Untuk melengkapi lapangan tengah, STY menambahkan Marcelino Ferdinand ke dalam skemanya. Khusus Marcelino, ia diberikan keleluasaan lebih. Dalam formasi awal, ia ditempatkan di pos sayap kiri. Tetapi pada praktiknya, ia bisa bergerak lebih ke dalam. Langkah ini sejatinya digunakan untuk membebaskan Pratama Arhan. Kemampuan menyerang pemain asal Tokyo Verdy itu juga jadi alasan kehebatan Indonesia U23.